Halo sahabat inspirasi, jumpa lagi di channel Akal Sehat. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Di video kali ini akan dibahas tentang kisah sukses Bill Gates, seorang pendiri Microsoft, yang pernah dinobatkan sebagai miliarder termuda sepanjang sejarah pada usia 31 tahun. Lantas bagaimana perjalanan hidup Bill Gates dalam meraih kesuksesan? Dan bagaimana ia dapat menjadi orang terkaya di dunia padahal drop out kuliah? Simak video ini hingga selesai agar Anda dapat memahami kontennya secara lengkap. Sebelum lanjut, jika berkenan, silakan subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami dapat terus membuat konten yang lebih inspiratif. Berikut uraian kisahnya. Siapa yang tak kenal dengan Bill Gates? Ya, namanya sudah tidak asing lagi di telinga. Hampir setiap orang yang mempunyai personal komputer di rumah pasti telah mengenal produk sekaligus perusahaan yang didirikannya, yaitu Microsoft. Bill Gates mempunyai nama lengkap William Henry Bill Gates III. Ia lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober tahun 1955. Ayahnya bernama William Henry Bill Gates II, sedangkan sang ibu, Mary Maxwell Bill Gates telah meninggal dunia pada tahun 1994. Ayah Bill Gates adalah pengacara kondang pada masanya, sedangkan ibunya menduduki dewan pimpinan di berbagai perusahaan. Bill Gates tumbuh besar dan memiliki keluarga yang suportif atas minatnya pada komputer. Namun, di sisi lain saat berusia 13 tahun Bill Gates tidak suka dikontrol orang tuanya. Pada sebuah makan malam, Bill Gates berkata cukup kasar pada sang ibu karena sebuah pertengkaran. Sang ayah pun melempar botol minum ke wajah anaknya itu. Bill Gates akhirnya dibawa ke seorang terapis. Sang konselor menyatakan bahwa Bill Gates akan selalu menang dalam perdebatan sehingga disarankan untuk tidak terlalu mengekangnya. Ibu dan ayah Bill Gates akhirnya membiarkan anaknya tumbuh mandiri dan tidak mengekangnya lagi. Bill Gates pun gemar berpetualang untuk menyalurkan hobinya mengutak-atik komputer. Dia pernah menghabiskan beberapa malam di Universitas Washington untuk bermain komputer gratis. Dia pernah pula bekerja paruh waktu sebagai programmer di sebuah power plant di selatan Washington. Sejak kecil, Bill Gates telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia komputer. Perkenalannya pada komputer adalah saat ia berusia 13 tahun di mana saat itu di sekolahnya Lakeside School, membeli perangkat komputer General Electric untuk para siswa. Program komputer pertama yang ia tulis saat itu menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Pada tahun 1973 Bill Gates lulus dari Lakeside School, sekolah khusus pria dengan nilai yang memuaskan. Ia kemudian diterima di Harvard College. Dari kampus itulah ia bertemu teman karibnya Paul Allen. Selama kuliah, Bill Gates selalu menghabiskan waktu dengan komputer kampusnya. Saat komputer berbasis CPU Intel 8080 diluncurkan, Bill Gates dan Paul Allen melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memulai usaha perangkat lunak sendiri. Bill Gates kemudian membicarakan niatnya untuk membangun usaha perangkat lunak ini kepada orang tuanya yang kemudian didukung sepenuhnya oleh kedua orang tuanya. Namun, setelah 2,5 tahun berkuliah Bill Gates memutuskan untuk drop out demi mengembangkan Microsoft bersama Paul Allen. Meski berat, orang tuanya mendukung keputusannya itu. Namun Bill Gates pernah menyatakan bahwa ia menyesal tidak sempat menyelesaikan kuliahnya. Dia pun meminta agar para mahasiswa tidak mengikuti jejaknya. Saya kira drop out kuliah bukan ide yang bagus. Saya senang bisa menempuh kuliah meski hanya 2,5 tahun. Saya melengkapi beberapa kuliah dengan kursus online, kata Bill Gates dalam sebuah pidato di Universitas Chicago. Sungguh sebuah keputusan yang berat dan saya tahu orang tua juga mengkhawatirkannya. Dan meskipun saya tidak akan pernah mendorong orang lain untuk drop out sekolah, bagi saya pilihan tersebut memang tepat, ucap Bill Gates suatu ketika. Dengan bercanda, Bill Gates menilai bahwa ia menghemat uang ayahnya dengan drop out kuliah. Ayah membayar semuanya, jadi saya membuatnya menghemat uang, katanya. Ketika saya akhirnya drop out, saya berkata pada ayah bahwa saya akan kembali ke kampus. Jadi beberapa kali saya pun melakukannya, kata Bill Gates yang sering berkunjung ke berbagai kampus untuk memberi motivasi. Setelah hampir 40 tahun berlalu, Bill Gates mengaku memiliki penyesalan terbesar ketika kuliah. Satu hal yang disesalinya adalah menjadi mahasiswa kutu buku dan kurang pergaulan. Aku berharap bisa bersosialisasi lebih. Aku berharap bisa mengenal orang lebih banyak. Aku hanya belajar, bagus di kelas dan mengambil banyak kelas, kata Bill Gates seperti dilansir dari media CNBC. Meski demikian, Bill Gates mengatakan bahwa ia berterima kasih pada teman kuliahnya Steve Ballmer.
Steve merupakan teman sekelas Bill Gates dan aktif di kampus. Steve lebih ekstrovert dan banyak mengikuti kegiatan kampus dibanding miliuner pendiri Microsoft itu yang introvert. Steve juga pernah mengajak Bill Gates datang ke sebuah klub perkumpulan untuk bersosialisasi. Mungkin jika tidak ada Steve, ia tak pernah merasakan kehidupan menyenangkan kumpul di sebuah klub. Aku sangat antisosial dan tak pernah tahu klub itu ada, tapi Steve mengajakku bergabung, kata Bill Gates. Walau sempat hadir di sebuah klub untuk bersenang-senang, namun Bill Gates tetap menyesal karena kurang pergaulan selama kuliah. Ia bahkan berharap bisa mengulang waktu untuk kembali ke masa belajar di perguruan tinggi. Ia ingin menikmati bersosialisasi di kampus. Aku tidak pernah pergi ke pertandingan sepak bola atau bola basket atau menonton pertandingan apapun yang dimiliki tim olahraga Harvard. Banyak bagian kehidupan sosial yang aku lewati, kata Bill Gates. Meski demikian, pilihan Bill Gates untuk drop out memang tepat baginya. Perusahaannya berhasil mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan MS-DOS-nya pada pertengahan 1980-an, diikuti dengan jajaran sistem operasi Microsoft Windows. Namun, pada 1990, Bill Gates sempat tersandung dalam bisnisnya. Bill Gates dituntut Departemen Keadilan Amerika Serikat karena melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Pada 1999 ia juga sempat tersandung masalah undang-undang bisnis di Amerika Serikat. Namun kasus-kasus yang ia hadapi tak sampai membuat usahanya hancur, malah Microsoft semakin berkembang pesat hingga saat ini. Saat Bill Gates dan Paul Allen membangun Microsoft, mereka memiliki misi, sebuah komputer di setiap desktop dan di setiap rumah. Mimpi itu tampak tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Namun saat ini, visi mereka telah terwujud. Kini, sistem operasi Windows masih sangat dominan dipakai di mayoritas komputer di dunia. Dan belum ada pesaing yang cukup berarti. Bill Gates sempat menyandang status orang terkaya dunia yang sangat terkenal di jagat teknologi. Menurut majalah Forbes, Bill Gates adalah orang terkaya kedua dunia dengan kekayaan bersih mencapai 109 miliar dolar atau 1.586 triliun rupiah. Dari perusahaan raksasa Microsoft ini, Bill Gates dinobatkan sebagai miliarder termuda sepanjang sejarah pada usia 31 tahun. Tidak hanya itu, ia bertahan selama 13 tahun menjadi orang paling kaya di dunia. Meski saat ini posisi orang terkaya dunia telah diambil oleh Jeff Bezos, namun kekayaan Bill Gates masih melimpah. Laporan dari Forbes menyatakan bahwa saat ini kekayaan Bill Gates mencapai 96,5 miliar dolar. Tidak hanya dirinya, perusahaan Microsoft juga berhasil menembus valuasi 1 triliun dolar pada tahun 2019. Selain berhasil membangun bisnis, Bill Gates juga mampu membangun keluarga yang harmonis. Bill Gates menikahi Melinda Frank pada tahun 1994 dan dikaruniai 3 anak. Saat ini, Bill Gates dan Melinda Bill Gates memimpin yayasan amal yang diberi nama Bill Gates dan Melinda Bill Gates Foundation. Pada bulan Januari tahun 2000 Bill Gates memutuskan memilih untuk fokus pada yayasan filantropi tersebut. Tujuan utama yayasan itu adalah memperbaiki sistem kesehatan dan mengurangi kemiskinan ekstrim di seluruh dunia, dan memperluas kesempatan pendidikan serta akses ke teknologi informasi. Yayasan yang berpusat di Seattle, Washington ini diawasi oleh 3 anggota Dewan Kepercayaan yakni Bill Gates sendiri, sang istri Melinda Bill Gates dan miliarder Warren Buffett. Bagi Bill Gates sendiri, fokus kepada filantropi dan rajin bersedekah di sana adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Demikianlah penjelasan tentang kisah sukses dari Bill Gates. Semoga kisah hidupnya dapat menginspirasi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat.